Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudaraku, sahabatku sekalian, kali ini saya akan membacakan sebuah cerpen karya Ahmad Mustafa Bisri atau Gusmus atau Mbah Mus dalam kumpulan cerpen beliau yang berjudul Lukisan Kali. Mereka yang diberi pengajian. Kadang-kadang aku berpikir, apakah masyarakat kita ini suka pengajian hanya seperti hobi saja, kelanggenan? Mungkin juga karena mubalik sering mengemukakan besarnya pahala mendatangi pengajian tanpa lebih jauh menjelaskan makna mendatangi pengajian itu. Jadi, orang menghadir pengajian sekadar cari pahala. Yang penting hadirnya, tak peduli hadir terus tidur, melamun, ngobrol sendiri, atau hanya menikmati kelucuan dan keberanian mubalignya. Kok tidak ada yang mensurvei gejala ini? Misalnya,
meneliti sejauh mana pengaruh ceramah agama terhadap perilaku masyarakat yang menerima ceramah. Pengaruh positifnya apa, negatifnya apa, dan sejauh mana peranannya dalam memperbaiki mental masyarakat. Tapi baiklah, biarkan aku bercerita saja tentang pengalamanku. Mula-mula kejadian yang kualami aku anggap biasa. Tapi setelah berulang sampai 5-6 kali, aku jadi kepikiran. Biasanya setiap selesai memberi pengajian, selalu saja aku harus melayani beberapa jamaah yang ingin bersalaman denganku. Pada saat seperti itu, sehabis memberi pengajian di satu desa, ada seseorang yang memberi salam tempel. Bersalaman sambil menyelipkan amplop berisi ke tanganku. Pertama aku tidak memperhatikan, bahkan aku anggap orang itu salah satu dari panitia. Setelah terjadi lagi di daerah lain yang jauh dari desa pertama, aku mulai memperhatikan wajah orang yang memberi salam tempel itu. Pada kali-kali lain setelah itu di tempat-tempat yang berbeda dan berjauhan, kulihat memang yang memberi salam tempel orangnya yang itu-itu saja. Orang yang selalu memakai baju hitam-hitam, wajahnya yang bersih dan senyumnya yang misterius itu kemudian terus membayang. Dia selalu hanya mengucapkan salam, tersenyum misterius dan bersalaman sambil menyelipkan amplop tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Amplopnya selalu sama, buatan sendiri dan berwarna abu-abu. Jenis warna kertas yang aku kira jarang ada di desa-desa. Aku tak habis pikir bagaimana orang itu bisa selalu ada dalam beberapa pengajian yang tempatnya berjauhan. Aku bukanlah muballigh kondang yang setiap tampil di pengajian diberitakan pers. Bagaimana orang itu bisa hadir ketika aku mengisi pengajian di sebuah dusun terpencil di Jawa Timur dan hadir pula di pengajian yang dilaksanakan di sebuah desa di ujung barat Jawa Barat. Lalu hadir pula ketika di luar Jawa. Dari mana dia mendapat informasi? Atau dia selalu membuntutiku? Tidak mungkin, muskil sekali. Setiap kali aku mendapatkan amplop dari mana atau dari siapa saja, aku tak pernah membukanya. Langsung aku berikan kepada istriku. Aku tak ingin hatiku terpengaruh oleh isinya yang mungkin berbeda-beda satu dengan yang lainnya, lalu tumbuh penilaian berbeda terhadap pihak-pihak yang memberi amplop. Apalagi jika kemudian membuatku senang dan selalu mengharap menerima amplop. Na'udzubillah. Namun setelah 6 kali berjumpa dengan lelaki berpakaian hitam-hitam itu, tiba-tiba aku ingin sekali mengetahui isi amplop-amplopnya yang diselipkannya di tanganku setiap usai pengajian. Kau masih menyimpan amplop-amplop yang kuberikan kepadamu? Aku bertanya kepada istriku. Sebagian masih, jawab istriku. Sedang sebagian sudah saya pakai mengamplopi sumbangan-sumbangan yang kita berikan kepada orang. Coba kau bawa kemari semua. Istriku memandangiku agak heran, tapi dia beranjak juga mengambil amplop-amplop bekas yang ia simpan rapi di lemari pakaiannya. Banyak juga, pikirku sambil menerima segepok amplop yang disodorkan istriku. Istriku memandangiku penuh tanda tanya saat aku mengacak-acak amplop-amplop itu seperti mencari sesuatu. Ini dia, kataku, membuat istriku tambah heran. Aku menemukan amplop-amplop persegi 4 berwarna abu-abu yang kucari. 5 buah jumlahnya. Loh, yang seperti ini cuma ini, Bu? Hanya 5? Ya nggak tahu, sahut istriku. Memangnya ada berapa? Setauku ya cuma itu. Aku tak mengusutnya lebih lanjut. Mungkin justru aku yang lupa menghitung pertemuanku dengan lelaki misterius itu. 5 atau 6 kali aku memperhatikan dengan cermat 5 amplop abu-abu itu.
Ternyata di semua amplop itu terdapat tulisan huruf Arab kecil-kecil, singkat-singkat, dan masing-masing ada tertera tanggalnya. "Ada apa, Pak?" tanya istriku tertarik sambil duduk di sampingku. Aku tak menghiraukan pertanyaannya. Aku mencoba mengurutkan tanggal-tanggal di 5 amplop itu. Kemudian membaca apa yang tertulis di masing-masing amplop secara berurutan. Di mana aku menerima amplop-amplop itu. Ternyata aku tidak bisa mengingatnya. Bahkan aku tidak ingat apa saja yang aku bicarakan pada kesempatan-kesempatan lainnya. Ternyata aku lupa semua yang pernah aku katakan sendiri. Siapapun orang itu, atau jangan-jangan malaikat, aku merasa berutang budi. Sebagai mubalik, pekerjaanku hanya memberi nasihat. Jadi memang jarang sekali aku mendengarkan nasihat. Aku sungguh bersyukur ada yang menasehatiku dengan cara begitu, sehingga sebagai mubalik aku tidak perlu kehilangan muka. Aku jadi mengharap mudah-mudahan bisa bertemu lagi dengan lelaki berpakaian hitam-hitam dan berwajah bersih itu di pengajian-pengajian mendatang. "Kau masih ingat isi dari amplop-amplop ini?" tanyaku kepada istriku yang masih seperti bingung memperhatikanku. Siapa yang tidak ingat isi amplop-amplop itu? Kalau yang lain mungkin aku lupa, tapi amplop-amplop warna abu-abu itu aku tidak bisa lupa. Soalnya semua isinya sama, selalu Rp200.000. Malah semuanya masih saya simpan. "Masih kau simpan?" kataku kaget campur gembira. "Jadi semuanya masih utuh? Berarti semuanya ada Rp1.000.000? "Ya, masih utuh. Wong aku tidak pernah mengutik-utik uang itu. Rasanya sayang. Uangnya masih baru semua, seperti baru dicetak. Aku simpan di bawah pakaian-pakaianku di lemari," ujar istriku sambil beranjak ke kamarnya, mau mengambil uang yang disimpannya. Aku menunggu tak sabar. Tak lama kemudian tiba-tiba, "Pak!" terdengar suara istriku berteriak histeris. "Lihat kemari, Pak!" Aku buru-buru menghambur menyusulnya ke kamar. Masya Allah, kulihat lemari pakaian istriku terbuka dan dari dalamnya berhamburan uang baru 100.000-an. Seolah-olah isi lemari itu memang hanya uang saja. Istriku terpaku dengan mata terbelalak
seperti kena sihir melihat lembaran-lembaran uang yang terus mengucur dari lemarinya. Dalam takjubku, aku sendiri masih melihat sebuah amplop abu-abu ikut melayang di antara lembaran-lembaran uang itu. Aku segera menangkapnya. Nah, ini dia yang satu lagi. Jadi benar hitunganku, 6 kali aku bertemu laki-laki itu. Ini amplop ke-6. Tanpa mempedulikan istriku yang masih bengong memandangi lembaran-lembaran uang yang berterbangan, aku amati amplop itu seperti mengamati amplop-amplop lainnya tadi. Dan ternyata di sini juga terdapat tulisan Arab kecil-kecil. Isinya, "Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Arafah 9 Dzulhijjah 1418 Hijriah. Tidak seperti amplop-amplop lainnya, yang satu ini juga ada tertera nama dan tanda tangan. Hamba Allah Khidir. Tahun 1418 aku memang naik haji, tapi aku tidak ingat pernah bertemu laki-laki berpakaian hitam-hitam dan berwajah jernih itu. Rasanya di Arafah semua orang berpakaian putih-putih. Subhanallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.